Ready ya teman-teman? Gak ada trial dulu nih. Nggak ada, nggak ada biar nggak kelamaan. Tema hari ini yaitu, aduh belum apa-apa udah lupa. Saya ulang. Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Agi dengan tema menjaga souvenir. Ngapain aja? Nah, di sini saya Danang Surya Nugraha dari Politeknik Astra yang akan memandu jalannya podcast kali ini sebagai host. Nah, di sini saya sudah bersama dua orang rekan saya dari Astra Tech. Mungkin bisa memperkenalkan diri. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Usman dari Politeknik Astra tahun 2020. Mungkin ada teman-teman dari alumni yang mungkin yang dengar ini ada dari jurusan Teknik Produksi dan Proses Manufaktur atau Teknik Manufaktur. Dikenalnya TPM berarti ya? Iya, benar banget. Oke, kalau Mas Piar nih? Saya Piar Leadena Yajiwan, sama sih, sama kayak Mas Danang, sama kayak Mas Usman juga. Saya dari Politeknik Astra, masuk di tahun 2020, ya kita sama-sama masuk di tahun 2020. Ya, kalau saya dari prodi paling muda sih, jadi TKBG ya, atau Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung gitu. Atau mungkin kalau orang di luar TKBG itu lebih tahunya teknik sipil lah. Jadi kita yang ngurusin bangunan-bangunan gitu. Mungkin cukup ya untuk perkenalannya sedikit tadi. Terus kita masuk nih ke Aginya. Nah, untuk pertama nih, sejak kapan tahu Agi dulu? Tahu Agi dulu ya? Kalau tahu Agi sih sebenarnya udah dari lama ya, karena kan Agi dan Politeknik Astra itu sering ada event-event bareng gitu. Jadi sebenarnya udah tahu lama gitu soal Agi sendiri gitu sih. Terus memutuskan untuk bergabung dengan Agi mulai kapan? Nah, kalau memutuskan bergabung sih baru event-event terakhir ini ya, kemarin di workshop saham itu baru diajak juga sama teman-teman panitia di Agi. Jadi diajak, ayo ikut panitia gitu. Tadi sebenarnya sih bilangnya bukan ikut panitia gitu, kayak ya bantuin dong, ayo ini kurang orang nih gitu. Jadi oh ya udah saya bantuin, pas itu jadi kameramen sih gitu. Jadi ada main kamera, nah itu saya yang pegang. Wah, ini menarik ini. Awalnya dari kameramen, terus ke bawah-bawah di tema kali ini, yaitu menjaga souvenir. Nanti kita ulik lebih lanjut ya. Terus kita Ya, lanjut ke boleh. Mas Usman dulu. Kapan pertama kali gabung dengan Agi? Untuk tahu Agi sih pas waktu Kambing Cup yang online pertama, lombanya Mobile Legends itu saya pernah ikut lomba itu gitu. Jadi pas ikutnya itu kayak mulai tertarik nih. Cuman karena dulu masih online, rasa tertariknya itu masih kurang. Untuk kapan masuk ke panitiaan AG itu baru-baru ini sih, event Kambing Cup pas offline. Jadi kemeriahannya itu berasa antara online sama offline tuh beda banget jauh gitu. Berarti sempat jadi peserta di Agi 12 ya, tahun 2022. Iya benar. Luar biasa sekali. Dari peserta menjadi panitia. Luar biasa emang semuanya. Mungkin kita lanjut ya. Temanya kan menjaga souvenir, ngapain aja. Nah, ngapain sih untuk menjaga souvenir sendiri ini? Sebenarnya saya jelasin pembukanya dulu ya. Jadi untuk sekarang souvenir itu tuh terbagi jadi dua tim sih. Pertama ngurusin buat pembuatan akun Amalia ID. Yang kedua itu ngurusin bagian penukaran barang Agi Koin. Tapi itu baru dijalanin di event terbaru ini di HBH. Untuk di Kambing Cup semuanya masih jadi tim souvenir gitu. Jadi ada yang ngelayanin buat Agi Koin, kemudian ada yang ngelayanin buat pengambilan barang. Jadi perbedaan secara dua event tersebut nampak jelas gitu antara ngelayanin sama yang ngambilin barangnya. Jadi dari saya sendiri fokus ke ngelayanin pelanggannya dan Mas Per itu fokus ke pengambilan barangnya. Jadi ada dalam tim souvenir itu ada divisi lagi gitu kasarnya lah. Dari pembagian tugasnya udah cukup jelas ya. Ada keresahan nggak selama menjadi melayani profesional Muslim Astra dalam membuat akun khususnya ya, sama menukarkan Agi Koin kan, berarti kan ya? Jadi untuk pembuatan akun sendiri itu sebenarnya rata-rata untuk peserta yang datang itu sebenarnya problematikanya itu sudah punya akun tapi lupa sandi. Itu sih yang jadi masalah. Mungkin karena udah cukup berumur juga jadi agak lupa tentang passwordnya gitu. Masalahnya itu juga yang kedua, terkadang
ada email yang sudah terdaftar, tapi pas kita mau pembuatan sandi baru, dia nggak masuk lognya. Kadang ada yang penyimpanan penuh, kadang juga ada yang makanan sinyal, atau mungkin karena server down kali ya. Cuman intinya itu peserta lebih menyerahkan kalau masalah pengulangan kata sandi itu ke bagian pelayanan, bukan bikin sendiri gitu. Mungkin kesadaran pesertanya aja atau dari panitia udah ngasih tahu duluan buat akun Amelia itu udah dibikin, jadi pas udah di kita tinggal penukaran saja gitu. Ada solusi nggak kira-kira buat yang mungkin gampang lupa ataupun yang tadi akunnya nggak bisa diakses? Ada solusi nggak kira-kira? Tips-tips deh. Buat yang sering lupa, dicatat Pak atau Bu, mohon Bu. Ini dari kita kadang pas udah mau ngirimin emailnya itu penuh penyimpanannya kan, jadi saya bingung mau ngapain Bu gitu. Kadang jadi dari kita mau ngapain juga salah, mau ngechat bagian IT juga bingung mau kenapa, karena pas masuk ke email nggak ke data gitu, di spam pun nggak ada. Jadi dari kita tuh pas mau ngebantu juga mau gimana gitu Bu gitu. Jadi itu ya sarannya, kalau setelah bikin dan ganti sandi dicatat, atau mungkin sebenarnya juga bisa kan sandi disimpan di Google ya. Saya sendiri Bener sebenarnya juga sekali. pakai fitur itu. Saya sendiri lupa akun Amalia saya sandinya apa, tapi karena sudah tersimpan di Google jadi gampang. Oke, kita lanjut ke Mas Piar sebagai manajemen stok barang souvenir berarti ya. Ada cerita unik menarik gak dari bagian stocking barang ya? Seperti yang udah dijelasin sih sama Usman tadi gitu. Jadi kan kita dibagi jadi 2 bagian ya di souvenir, ada yang istilahnya admin lah gitu. Terus ada yang bagian stok gitu, atau ya kita lebih pahamnya orang yang ngambil-ngambilin lah kalau simbolnya mah. Kalau untuk yang menarik di sebagai stok barang ya, bagian stok barang itu sebenarnya karena kita fokus harus bantu teman-teman yang lagi tukerin poin gitu. Kayak misalkan ini butuh kaos ini ukuran ini gitu. Ukuran misalkan kaos ukuran XL gitu. Terus kita harus sigap, harus cepat ambil kaos yang sesuai dengan pesanan gitu. Tapi kalau untuk tantangannya sendiri biasanya ada segerombolan gitu, bapak-bapak atau ibu-ibu atau teman-teman profesional mesin Astra itu yang tiba-tiba nyamperin nanyanya soal bagaimana sih Mas cara nuker koin gitu. Jadi kayak wah ini harus mau nggak mau jadi harus menguasai kedua bidang gitu kalau di tim souvenir gitu. Kayak Mas Usman juga biasanya sambil ngelayanin sambil ngambilin barang sendiri gitu, karena lihat saya mungkin lagi sibuk ngambil barang yang lain, jadi Mas Usman tiba-tiba ngambil barang sendiri gitu. Jadi mungkin itu sih untuk menariknya di tim souvenir ya. Jadi kita nggak cuma oh ini bagian tugas dia nih, oh ini bagian tugas aku nih gitu. Tapi kayak ya udah kita di situ siapa yang bisa ya udah lakuin. Itu sih untuk asik-asiknya ya. Tentunya ini kan udah dipersiapkan dari lama ya. Nah, ada nggak dari persiapan itu yang dirasa kurang matang hingga di hari H sendiri itu kayak bikin bingung ataupun bikin wah ini harus gimana nih, ini harus gimana nih, ada nggak kira-kira? Kebanyakan kan kita dari tim souvenir itu persiapannya melalui chat, jadi nggak banyak. Saya pribadi sih nggak banyak yang into ke tempat gitu sebelum hari H gitu. Jadi untuk persiapannya kita sesiap mungkin gitu, kita siapkan semaksimal mungkin sebisa kita. Nanti pas hari H ya misalkan ada kejadian apa yang butuh kayak keputusan cepat dan tepat ya kita saling koordinasi aja. Ini kalau kayak gini gimana? Biasanya ada briefing pagi sih gitu. Jadi sebelum kita buka toko souvenir kita ada briefing dulu, ini mau gimana, alurnya gimana, terus kemungkinan apa sih yang bisa terjadi nanti. Nah itu kita diskusikan di briefing pagi itu. Kalau dari saya sih sedikit tambahan mungkin karena seperti kata Mas Piar kan kita ada briefing pagi, terus juga kita untuk pas acara juga minta bantuan juga kan sama seksi yang lain. Mungkin misalkan dari kita kan misalnya ada perlu persiapan buat admin ya, terutamanya buat admin kita pakai alat elektronik. Nah di situ misalnya pas di acara kadang kita kelabakan tuh karena dari tim perlengkapan mungkin lupa kali ya atau gimana, pas di kita tiba-tiba stop kontaknya nggak ada ataupun barang-barang yang kayak ini tuh minus gitu. Nah dari kita kan pas udah koordinasi kan dari kedua belah pihak udah setuju, tapi pas udah di acara hari H tiba-tiba ada yang kurang. Mungkin saran buat tim perlengkapan lebih koordinasi aja sih, biar dari kita juga sama-sama enak gitu. Jadi tadi udah menyinggung dari
tim yang lain ya. Jadi selain dari tim souvenir yang kebagi jadi dua, bagian admin dan juga bagian ngambil barang, terus ada perlengkapan juga. Ada tim lain yang terlibat nggak di bagian souvenir ini kira-kira? Kalau untuk keterlibatan dari tim lain sih pasti yang pertama tim perlengkapan ya, karena buat dari kita sendiri kata Mas Piar, kebanyakan koordinasi dari tim sebenarnya itu via chat. Tapi untuk masalah koordinasi lapangan itu kan kita melalui seksi perlengkapan gitu kan. Misalnya dari perlengkapan ngabarin, ini untuk area sebenarnya tuh gini, ntar alurnya begini. Jadi informasi dari perlengkapan itu langsung masuk melalui admin yang atau ketua dari tim sebenarnya dikabarin ke grup. Jadi kita cuman terima informasi dari pihak kedua gitu, bukan terima langsung dari tim perlengkapan. Mungkin yang kedua dari tim multimedia kali ya, sebagai tim dokumentasi dari kita-kita kadang diliput juga kan di acara lab langsung. Mungkin jadi suatu tamu kehormatan bagi tim souvenir. Mungkin Mas Piar nih ada tambahan nggak? Keterlibatan tim lain ya, sebenarnya semua tim kayaknya terlibat sih di bagian membeli ya gitu. Jadi semua tim pasti ke kita gitu, ke booth kita buat mau nuker koin dong gitu. Karena kita sebagai tim souvenir malah alhamdulillahnya gitu, itu nggak boleh atau nggak bisa buat nuker souvenir. Jadi mungkin tim-tim yang lain yang nggak masuk di bagian souvenir itu malah bisa dan memanfaatkan kelebihan itu gitu. Jadi semua tim sebenarnya terlibat di kita di tim souvenir, tapi untuk bagian pembelian atau yang menukarkan souvenir. Oke, jadi cukup. Jadi di AG emang harus saling membantu gitu ya, walaupun nggak membantu dalam persiapan dan juga pelaksanaan, tapi memeriahkan, ikut nuker juga. Nah, tapi yang jadi permasalahan yang sering saya dengar nih ya, ada item rare. Nah, yang langka, yang cepat habis. Mungkin bisa sedikit diceritakan pengalaman-pengalaman itu. Material-material yang cepat habis ya itu biasanya memang material-material unggulan, karena kayak barang-barang seperti kalau kemarin sih waktu di Kambing Cup itu ada kaos agi hitam, ya itu sangat laris sekali gitu, karena memang peminatnya itu sangat banyak dan kebanyakan laki-laki gitu. Jadi ya udah kaos aja lah gitu. Sebenarnya ada juga varian yang lain kaos agi putih gitu, tapi peminatnya agak kalah karena katanya kalau punya kaos putih itu cepat kotor gitu. Jadinya ya udah yang hitam aja gitu sih. Jadi kalau di Kambing Cup kemarin kaos agi hitam sih yang paling laku gitu. Kalau untuk di halal bihalal kemarin sih cukup banyak material atau barang-barang atau souvenir yang bagus ya, kayak ada organizer, ada pouch, ada tote bag, ada juga tumbler putih gitu, tumbler agi putih. Itu beberapa souvenir yang jadi primadona gitu kemarin, karena kita sampai benar-benar kehabisan, sisa sampai stiker kemarin habis gitu. Teman-teman yang lain yang udah sore gitu sampai ke booth kita di tim souvenir mau tuker stiker pun di amaliyah.id-nya udah gak bisa gitu, karena memang udah habis gitu. Jadi karena kebanyakan udah pada check out duluan, udah pada masukin keranjang duluan, baru belum diambil, tapi mau di teman-teman yang lain mau ngambil itu jadinya udah terhitung habis gitu sih. Jadi untuk item-itemnya. Nah, ini balik lagi ke masalah pengalaman nih. Tentunya kegiatan ini ya sepanjang AGI ini kan udah di planning dengan matang. Hal yang paling berkesan karena sesuai rencana itu apa? Itu ada nggak kira-kira? Dari Mas Piar dulu deh. Oke, kalau untuk hal-hal yang udah sesuai rencana sih sebenarnya kemampuan kita dalam ya tadi beradaptasi gitu. Jadi kayak misalkan saya lagi banyak nih ngambilin banyak barang gitu, tiba-tiba Mas Usman ngambil barang sendiri gitu, atau kalau misalkan Mas Usman lagi sibuk nih ngurusin administrasi oleh profesional muslim Astra gitu, saya juga kalau ada yang nanya tiba-tiba ya udah saya bantu sebisa saya untuk jawab terkait bagaimana sih penukaran agi koin gitu. Itu untuk item-item atau hal-hal yang diperkirakan terjadi gitu. Kalau untuk yang tidak diperkirakan terjadi sih sebenarnya waktu Kambing Cup ya, itu kayak kita baru pertama kali nih mau buka booth souvenir gitu. Baru pertama kali mau buka booth souvenir, itu tempatnya masih bingung, tempatnya ternyata cuma disiapkan itu satu meja gitu. Satu meja, dan itu untuk display, dan untuk stok manajemen stoknya itu agak susah gitu. Jadi kemarin kita sempat untuk stoknya itu di belakang gitu. Jadi ada semacam tanah kayak pinggiran gitu lah, itu ada tanahnya. Jadi kita menyatu dengan alam di situ untuk
bagian manajemen stoknya gitu. Tapi nggak lama sih gitu. Habis itu langsung dipindahkan, langsung kita ambil alih buat sebelahnya gitu. Bagian kalau nggak salah itu bagian bazar makanan itu ya udah kita minta aja satu mejanya gitu untuk jadiin manajemen stok di situ gitu sih. Cukup menarik juga ya pengalamannya ya. Kalau dari Mas Usman nih, ada pengalaman yang terduga dan tidak terduga nggak gitu? Oke, kalau yang terduga mungkin hampir sama kayak Mas Per ya. Dari kita semua tim itu bisa mengkondisikan, melihat kondisi apabila semua dari kita punya kesibukan sendiri, paham lah ibaratnya. Misalkan dari Mas Per sibuk stocking, oh ternyata kalau misalnya bagian administrasi agak longgar, kita langsung gercep bisa ngambil sendiri untuk barang-barangnya. Tapi untuk yang terduga mungkin lumayan banyak kali ya. Jadi saya dominan ke yang tak terduga aja ya Mas ya. Untuk yang tak terduga itu pertama karena waktu pas Kambing Cup itu pertama kali saya jadi tim souvenir dan langsung ngadepin pelanggan ya. Waktu itu Alda kalau nggak salah server down, nggak bisa upload link Instagram. Itu dari kita bingung sama sekali, nggak ada keluhan dari peserta juga kenapa nggak bisa masuk Agikoinnya. Terus yang kedua lagi waktu pembatalan Agikoin Mas, waktu jadi pas kita udah check out nih barang, ternyata barangnya itu pengen di cancel, pas udah di cancel ternyata Agikoinnya nggak balik. Nah jadi awalnya orang yang pengen ngambil kaos pas udah di cancel koinnya nggak balik, jadi nggak bisa ngambil apa-apa lagi gitu. Nah di situ aja sih, jadi dari kita itu mau ngasih kaosnya juga bingung atau mau kita kasih juga tapi Agikoinnya nggak masuk kan gimana gitu. Jadi waktu itu semuanya itu yang bagian administrasi itu jadi agak bingung. Terus yang ketiga itu pas keluhan dari teman-teman yang udah ngeklaim Agikoin tapi Agikoinnya itu nggak masuk gitu. Nah atau Agikoinnya double. Dari kita kan pas udah ngeklaim Agikoin itu kan satu kali doang nih per acara, tapi ada yang kadang yang curang sampai 2-3 kali. Nah di situ waktu pasar perdon aja sih, mungkin itu aja sih dari kita yang terduga Mas. Oke, jadi emang cukup menarik ya pengalamannya ya. Jadi kalau bisa ditarik kesimpulannya, siap nggak siap, harus siap gitu kan. Oke, mungkin ada kesan dan pesan dulu sebelum kita akhiri sesi kita pada malam hari ini. Untuk kesan-pesannya sih menarik dari saya karena saya kira itu untuk pengambilan souvenirnya itu melewatin tiket atau apa, terus kita ke souvenir, oh kamu dapat souvenir atau apa gitu kan, banyak kayak tiket belanja. Ternyata sistemnya itu kayak kita belanja di Shopee gitu, kamu punya saldo segini, belanjanya segitu. Jadi itu mungkin hal yang pertama kali bagi saya gitu ya. Jadi itu pesan-pesan yang menarik buat saya. Ternyata awalnya saya kira Agi itu cuman bagian yang khusus untuk mungkin ya Islamik aja, ternyata bisa berkembang sepesat itu gitu. Cukup menarik kesan-pesannya nih. Kalau dari Mas Piar sendiri ada kesan-pesan tersendiri nggak? Seru ya, karena benar tadi kata Mas Usman, kita punya mekanisme yang beda gitu terkait dengan souvenir gitu. Terus juga ternyata kita yang timnya sedikit ini gitu, tim souvenir nggak bisa dipandang sebelah mata gitu, karena mungkin teman-teman yang mungkin nanti ingin join di kepanitiaan Agi ya nggak perlu malu gitu, atau nggak perlu sungkan atau nggak perlu minder kalau cuma masuk tim souvenir gitu, karena kita walaupun kelihatannya kayak gitu-gitu doang, tapi memang kita berhubungan langsung dengan orang banyak. Tantangannya berbeda gitu lah, mungkin beda sama kerumitan-kerumitan di tim-tim acara atau tim-tim multimedia atau mungkin tim yang lain, panitiaan yang lain gitu. Tapi kita punya kayak pelajarannya tersendiri gitu lah untuk apa sih yang bisa didapat dengan ikut kepanitiaan di tim souvenir gitu. Itu untuk kesan-kesannya. Kemudian untuk pesannya, kebetulan pesannya sangat simpel ya kalau dari saya, jangan ngaku jadi profesional Muslim Astra kalau belum punya souvenir Agi gitu. Ayo segera tukarkan koinnya. Luar biasa. Ini pesan juga marketing nih, agak mengasih juga. Memang orang souvenir harus pinter marketing juga selain harus bisa melayani kan. Nah, mungkin untuk penerusnya nih, harapan buat Agi di tahun 2024 khususnya nanti di bagian bazar souvenir. Nah, pesan untuk penerusnya nanti. Oke, untuk penerusnya
benar kata Mas Bar, jangan malu untuk masuk tim souvenir karena kita di situ langsung berhadapan langsung sama pelanggan, kadang dengerin keluh kesahnya pelanggan, kita harus bisa langsung ngasih solusinya gimana, terus biar ngebuat ini barang habis, narik pelanggan buat beli atau beli dari souvenir kita itu gimana cara marketingnya. Jangan malu lah ibaratnya, nggak buruk-buruk amat buat masuk tim souvenir. Buat harapan kedepannya lagi, saya saranin tim IT-nya lebih bagus lagi, biar nggak down pas lagi kita rame-ramenya kan juga bingung. Gitu aja sih, Mas. Mungkin dari Mas Piar bisa menggarisbawahi lagi pesan-pesan yang sudah disampaikan tadi. Sebenarnya tadi udah banyak pesan ya Mas Piar kan? Digarisbawahi deh. Iya. Sebenarnya kalau harapan dan pesan-pesan untuk mungkin kepanitiaan yang akan bergabung selanjutnya ya terkait souvenir, selain yang tadi disampaikan ya harus kuat-kuat hati gitu, menahan untuk menukarkan koin karena memang menjadi tim souvenir itu tidak bisa menukarkan souvenir ya, jadi kita harus bersabar saja gitu. Yang lain pada punya, kita nggak punya nggak apa-apa gitu. Yang penting kita dapat berkahnya gitu sih. Itu untuk poin pentingnya di tim souvenir. Jadi tim souvenir itu adalah profesional Muslim Astra yang tidak memiliki souvenir karena keterbatasannya. Iya betul. Jadi nggak apa-apa, nggak usah minder, nggak usah ragu karena semua tim itu ada porsinya masing-masing, pekerjaannya masing-masing, ada enak dan nggak enaknya masing-masing. Gitu ya Mas Piar ya, dan juga Mas Usman. Mungkin ini ada pesan secara umum nggak untuk teman-teman Astra, mungkin yang sudah bergabung dan belum bergabung, mungkin juga untuk teman-teman dari kampus kita tercinta nih, Politeknik Astra, ke depannya gitu. Ada pesan khusus nggak buat mereka? Oke teman-teman Insan Astra, jangan lupa bikin akun Amalia ID kalau mau ke event lagi. Oke, wajib buat teman-teman Astra. Biar nanti pas udah ke eventnya tinggal nukerin koin aja atau login aja. Oke Mas, kabarkan itu. Di garis bawahin di tagline langsung ya Mas ya. Oke, di garis bawahi. Kalau dari Mas Piar, ada nggak pesan khusus selain bikin akun Amalia.id? Iya, sebenarnya kalau pesan untuk umum ya Insan Astra, ya tadi balik lagi saya ulangin aja ya, jangan ngaku profesional Muslim Astra kalau belum punya souvenir. Oke, jadi itu sebuah pesan yang berkelanjutan ya. Pertama dari Usman dulu, jangan lupa bikin akun Amalia.id, kumpulkan koin, baru tukarkan souvenir biar bisa jadi profesional Muslim Astra sejati. Oke, cukup seru pembicaraan kita malam hari ini. Kita bahas souvenir-souvenir ya malam ini. Terima kasih untuk seluruh profesional Muslim Astra yang sudah mendengarkan podcast Agi pada episode kali ini. Mungkin sebelum kita tutup acara ini bersama, kita baca doa penutup majelis ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Danang Surya selaku host pada podcast malam hari ini. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi. Loh. Kok ada souvenir? Kok ada botol souvenir? Kok ada tumbler souvenir? Katanya nggak boleh tuker. Itu privilege-nya harus dikasih tahu.